Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ruang Promkes dan selamat bertemu kembali dengan saya Andri Promkes dari Kabupaten Kebumen. Pada kesempatan kali ini, saya mengajakin teman-teman ngobrol atau diskusi tentang bagaimana cara melatih 25 kompetensi pada kader dengan waktu yang kurang lebih dari 1 hari. Teman-teman kader tuh sebenarnya udah pinter kok, bahwa mereka tuh sebenarnya sudah melakukan 25 kompetensi itu. Hanya mungkin mereka belum memahami bahwa itu kompetensi-kompetensi yang harus dimiliki. Atau belum semua terbiasa dengan 25 kegiatan itu, karena biasanya ada yang standby di langkah 1, ada yang standby di langkah 2, standby di langkah 3, langkah 4, langkah 5. Jadi nggak rolling kayak gitu ya. Nah, begini caranya biar semuanya nanti tahu atau semuanya nanti terpapar terlebih dahulu dengan teori-teorinya. Nah, caranya kalau saya teman-teman, saya bagi menjadi 5 kelompok besar. Kenapa 5? Karena yang 4 adalah nanti akan sesuai dengan kelompok umurnya, sedangkan yang satu adalah kegiatan di luar dari yang hari buka posyandu. Ingat bahwa teman-teman kader juga nanti akan melakukan kunjungan rumah, maka kita harus membekali mereka dengan satu keterampilan tersendiri ketika kunjungan rumah. Nah, bagaimana cara membentuk kelompok itu? Boleh membentuk kelompoknya dengan permainan terlebih dahulu. Jangan lupa teman-teman, sebelum nanti masuk ke simulasi, kita buat dulu teman-teman kader ini keakrabannya terbangun. Jadi boleh pakai kenalan nama bertumpuk, atau boleh dengan permainan-permainan yang lain. Kalau saya lazimnya biasanya pakai kenalan nama bertumpuk, karena biasanya beda posyandu, mereka belum tentu tahu nama teman di posyandu yang lain. Nama asli ya, bukan nama suami atau nama keluarga. Nah, setelah dibagi kelompok, setelah keakrabannya terbangun, saya biasanya langsung main simulasi nih. Tentu ketika simulasi kita butuh sarana prasarana. Jadi sebelum melatih, kita minta posyandu terdekat dengan lokasi pelatihan untuk bawa sarana prasarana yang lengkap. Minta mereka untuk membawa itu ya. Nah, setelah kita bagi 5 kelompok, kita kasih soal teman-teman, kita bikin simulasinya. Saya biasanya kalau untuk bayi balita, biasanya saya titik beratkan pada plotting buku KIA-nya. Jadi saya bikin kasus penimbangan bulan, misalnya 3 bulan sebelum bulan pelaksanaan kegiatan hari ini. Jadi dibuat nih timbangannya seolah-olah naik, tapi naiknya nggak adekuat, atau tetap, atau turun. Jadi yang nanti memang dia butuh rujukan atau butuh edukasi yang lebih. Biasanya saya buat seperti itu. Nah, titik beratnya kalau saya biasanya selain di plotting buku KIA, ada di isi piringku. Soal yang berikutnya di klaster ibu hamil, menyusui, dan nifas, biasanya saya buat soal-soal juga kaitannya dengan cake, isi piringku pada ibu hamil, atau misalnya pada faktor ASI. Begitu juga untuk soal ibu hamil, boleh dititik beratkan pada isi piringku atau pada konsumsi tablet tambah darah. Ingat ya teman-teman, bahwa sekarang konsumsi tablet tambah darah sudah tidak lagi 90 tablet, tapi menjadi 180 tablet. Setelah ibu hamil, nifas menyusui, biasanya untuk remaja ini kan permasalahannya ada 3 ya, boleh nafsa, boleh anemia, boleh juga kehamilan dini. Kalau saya biasanya ke anemia. Nah, untuk yang dewasa lansia, kalau saya biasanya ngambil kasus obesitas. Percaya deh teman-teman, teman-teman kader itu sebenarnya udah bisa melakukan hal itu, cuman kadang mereka nggak ngerti bahwa itu sebenarnya sudah merupakan poin-poin dari 25 kompetensi yang harus dimiliki. Jadi dengan simulasi, mereka akan learning by doing, learning by loading. Jadi belajar sambil mengerjakan, dan biasanya itu akan lebih ingat. Setelah langkah 1 sampai langkah 5 mereka lakukan, baru kita ajak mereka untuk diskusi. Jangan lupa, di setiap kelompok ada observer yang mengobservasi kelompok lain. Jadi kita minta pendapat dulu nih dari mereka. Bagaimana teorinya, bagaimana benernya, nanti baru kita kasih masukan dikit-dikit. Nah gitu teman-teman. Jadi kalau saya biasanya
dalam waktu kurang dari 1 hari, setidaknya mereka sudah terpapar terlebih dahulu dengan apa itu Posyandu ILP, kemudian langkahnya nanti seperti apa, kartu bantu yang mereka kerjakan seperti apa. Nah, kan tadi ada 5 kelompok nih Kak, terus yang 4 kan udah, yang 1 ngapain dong? Yang 1 ini kunjungan rumah. Nah, di kunjungan rumah sama kita bikin soal-soal, misalnya bapaknya merokok, ibunya baru punya balita, sudah hamil lagi, terus kemudian anaknya nanti diploting buku KIA, ternyata kemarin nggak datang posyandu. Bisa nih kita bikin kasusnya. Titik berat pada saat kunjungan rumah adalah bagaimana komunikasi antar pribadi yang baik. Jadi bagaimana membangun keakraban dengan yang dikunjungi, sehingga yang dikunjungi tidak merasa terinterogasi dan kemudian akhirnya berujung dengan mereka tidak menjawab dengan jujur atau berujung dengan pertanyaan, kader, datang ke sini data-data, aku mau dikasih bantuan apa nih? Nah, gitu teman-teman. Jadi, itu garis besarnya dulu bagaimana melatih 25 kompetensi pada kader dalam waktu kurang dari 1 hari. Untuk next step-nya, kita mau belajar plotting KIA-nya atau belajar KAP-nya. Kira-kira kita mau belajar apa ya? Tulis di kolom komentar ya teman-teman. Terima kasih untuk terus di channel Ruang Promkes. Saya Andri. Mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.